warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardias Azhara Putri dengan NPM 207540008, program studi D4 Agribisnis Pangan. Di sini saya akan menjelaskan terkait teori ketenagakerjaan dan perencanaan ketenagakerjaan. Pertama yaitu pengertian dari penduduk dan tenaga kerja. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah tertentu selama 6 bulan atau lebih dan mereka berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan benar-benar menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mampu terlibat dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan-golongan lain yang penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering dinamakan potential labor force. Yang selanjutnya yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah banyak orang yang dapat ditampung untuk bekerja pada suatu perusahaan. Kesempatan kerja yang dapat diciptakan oleh suatu perekonomian tergantung pada pertumbuhan dan daya serap masing-masing sektor. Faktor yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja antara lain kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan, proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi, elastisitas persediaan, faktor produksi, perlengkapan lainnya. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Berikut merupakan kurva penawaran tenaga kerja. Pada kurva tersebut dimulai dari titik 0 menuju titik balik di titik S2. Ketika sudah mencapai titik balik di S2, para pekerja akan mendapatkan upah lebih tinggi dari jam kerja yang lebih sedikit. Untuk rumus elastisitas penawaran kerja dapat dilihat pada PPT yang sudah saya sediakan. Penjelasannya, ketika elastisitas penawaran tenaga kerja lebih kecil dari suatu penawaran nilai mutlak, kurva penawaran tenaga kerja disebut inelastis. Jika elastisitas penawaran tenaga kerja lebih besar dari 1 pada nilai mutlak, kurva penawaran tenaga kerja dapat disebut elastis. Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu proses mengembangkan sumber daya manusia dengan tujuan untuk dapat menjamin terbukanya kesempatan kerja sebanyak mungkin dan juga dimaksud sebagai penyandang potensi secara optimal sehingga produktivitas kerja dapat terus ditingkatkan sesuai dengan tuntunan pembangunan. Selanjutnya yaitu proyeksi penduduk dan angkatan kerja. Yang pertama yaitu metode aritmatis mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja dan jumlah pekerja selalu terjadi dalam jumlah yang tetap. Yaitu metode geometris dan eksponensial mengasumsikan bahwa angka pertumbuhan tidak berubah dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu metode komponen. Suatu metode yang digunakan untuk memperkirakan suatu penduduk menurut komponennya yaitu komponen usia dan jenis kelamin. Untuk memperkirakan keadaan pada tahun-tahun mendatang, kita membutuhkan asumsi mengenai kelahiran, kematian, dan perpindahan pada tahun-tahun sekarang. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.